Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, majua-jua, juan-jua, ahoy, jauhku. Jumpa lagi dengan saya, Yin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita, Jumpa Tengah. Jumpa Tengah ini lebih spesial, biasanya hanya duo, saya dan narasumber, tapi hari ini ramai kali studio. Redaksi Tribun Medan rame. Gitu. Seru. Dan ada yang mendebar. Jadi Tribuners Jumpa Tengah hari ini spesial karena saya kedatangan langsung produk lokal yang menasional. Kawan. Beliau adalah Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan 13 SH MH ACCS, anggota Komisi 3 DPR RI yang juga dapilnya di Sumatera Utara. Ya. Bang Hinca, sehat? Sehat selalu. Keren. Kalau orang Medan bilang perfecto bin paripurna. Jadi Tribuners, Bang Hinca ini satu di antara kebanggaan Sumatera Utara lah ya, Bang. Ada 30 anggota dewan kita 30. di Senayan sana yang berhasil hari ini kami culik. Wah, ngeri dah. Bang Hinca. Oke. Aku tahu. Kita berharap 29 lagi akan mencicipi bangku panas ini. Ini bangku panas ya. Aduh. Kalau tidak berani, Iya. Biasanya Jumpa Tengah tuh 2, Bang. Saya sama narasumber. Hari ini ada 6 in frame. Oh, ngeri. Gitu. Agak beda dia. Gitu. Nah, Tribuners, tema kita hari ini agak berat, tapi akan kita bahas dengan santai lah, karena kita akan mencari solusi atas segala peristiwa, segala tantangan yang akan ada di Sumatera Utara. Bertepatan dengan itu, Bang Hinca sedang menulis dan sudah menuntaskan satu buku beliau, buku terbaru, buku ke-16 selama beliau DPR berada di DPR, dan buku ke-36 6. sejak beliau masih Dosen. ya, Bang ya. Iya. Dan 16 buku itu nanti kalian bisa pesan, nanti kami buatkan di bawah sini. Nah, bisa dikontak di situ. Nah, Bang Hinca menulis satu buku menarik bagi kita untuk kemudian mengulasnya hari ini dengan judul Jalan Tengah untuk Alam, Adat, dan Industri, pelajaran dari suku Sami di Finlandia dan suku Inuit Kanada untuk PT Toba Pulp Lestari atau TPL menuju hilirisasi Serat Nusantara dalam semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto. Memang agak panjang, Tribuners. Tapi itulah buku yang sudah dibuat Bang Hinca. Ada 500 sekitar halamannya dan ditulis dalam 150 hari. Nah, untuk membahas buku ini saya nggak sendiri. Saya sudah menghadirkan teman-teman saya yang sudah juga hadir di studio. Dari sebelah saya dulu ada wartawan yang freelance katanya, tapi medianya ngeri-ngeri sedap. Beliau juga ketua, satu di antara ketua yang ada di Sumut. Ketua ya. Beliau adalah ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Medan, Bang Tonggo Simangunsong. Bang Tonggo ini dikenal dengan jurnalis yang menulis tentang lingkungan, Bang ya. Lingkungan, kemudian hak asasi manusia. Beliau menulis untuk beberapa media besar, ada Jakarta Post, ada Mongbei, ada The Guardian, Al Jazeera, dan lain-lain. Wow. Semakin saya baca semakin ngeri nanti Bang Hinca. Ampun. Tadi saya udah kenalkan Bang Hinca sebagai si pemilik buku yang kemudian hari ini akan kita bedah. Ya. Sebelum nanti kalian akan bisa dapat, Tribuners, baca langsung bukunya dengan nanti pesan lagi di sini nanti. Ada di sini, ada di bawah. Lalu di sebelah sana ada Bang Nixon. Beliau adalah jurnalis di Harian Kompas sejak 2014. Benar ya, Bang? Iya, benar. Beliau program studi peternakan di Universitas Sumatera Utara. Rasanya akan juga nyambung dalam diskusi kita. Dan hari-hari Bang Nixon Sinaga ini kemudian juga menulis tentang isu-isu terkini, termasuk tentang TPL. Jadi kalau orang nih, kita ngomong TPL agak ngeri-ngeri sih. Agak ngeri-ngeri sedap. Lalu saya geser ke sebelah Bang Nixon, ada praktisi media di Sumatera Utara, beliau Dr. Ramdeswati Pohan. Beliau ini hari ini dosen, ya Kak ya, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan.
sejak 2012 sampai hari ini, pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Sumatera Utara 2014 sampai 2022. Kemudian mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional PMN 2004 sampai 2014. Hari ini beliau juga aktif di Forum Jurnalis Perempuan. Dan sudah juga malang melintang, meliput tentang lingkungan, bahkan katanya sempat dulu pernah diancam mau dibacok katanya. Nanti saya tanya ke sana. Nanti saya tanya ke sana. Saya geser lagi di sampingnya kakak kita yang paling cantik di studio hari ini. Beliau juga praktisi, ada Bang Dr. Fahru Rozi. Beliau juga hari ini sebagai dosen ya, Bang? Ya, dosen. Dosen komunikasi ya, Bang? Ya, betul. Dosen komunikasi di UIN Sumatera Utara, ya. UIN Sumatera Utara. Beliau juga jurnalis yang sudah malang melintang juga, Ya. sempat di TV nasional, di Media nasional. di Sindo ya, Bang ya. Lalu hari ini juga punya media, Bang ya. So, Ya sempat di Aceh katanya, Metro Aceh, lalu hari ini ada di kaldera.id. Kaldera. Lah, kami hadir di sini 5 orang jurnalis ini Aduh. Ngomong aku. akan menggugat Bang Hinca Iya, dengan iya, bukunya. Mau ngapain beliau? Buat buku di masa resesnya di Sumatera Utara nih. Dan bukunya tadi judulnya Jalan Tengah untuk Alam, Adat dan Industri. Beliau juga melakukan riset di Kanada dan Finlandia dalam bukunya ini, untuk kemudian rasa-rasanya beliau mengajak riset ini kayaknya bisa dipakai untuk TPL nanti. Saya ke Bang Hinca. Bang, apa maksudnya Abang membuat buku ini? Biasanya DPR yang nanya. Ditanyain Rawat ini. Jadi biasanya Balik sekarang. Tribuners Bang Hinca kalau RDP kan ngeri-ngeri sedap kan? Kalau dia udah mau Komisi 3 ini kan ngeri-ngeri. Iya, iya, Mitra iya. kerjanya. Hah? Kapolri, Jago. KPK, Jago. Jaksa Agung. Mak, ditanya-tanyanya aja, hari ini kita berkuasa. Pak Ica, judulnya Jalan Tengah Iya. untuk Alam, Adat, dan Industri. Industri, Bang. Kenapa Abang kemudian menuangkan tulisan ini dan tebal kali bukunya, Iya, 500 halaman lebih 150 hari katanya Abang untuk menyelesaikan ini. Apa tujuan kemudian Abang untuk membuat buku ini, Bang Ica? Saya gelisah. Baik sebagai politisi maupun sebagai anak Sumatera Utara, gelisah saya tentang banyak hal bernegara. Yang kedua, saya bangga muncul di Tribuner ini. Tribun itu karena aku lama di sepak bola. Titik pandang terbaik menonton gol itu adalah duduk di tribun. Ya. Filosofis ya. Masuk. Jadi kalau saya dipanggil hari ini di sini di hadapan rekan-rekan senior, para jurnalis yang sangat saya hormati ini, saya bangga dengan tempat ini, jumpa tengah. Kegelisahan itu juga saya rasakan karena puluhan tahun di dunia politik, 3 periode sekarang di DPR, merasakan sendiri yang kita rasakan ini. Lalu ruang kami di DPR terlalu sempit. Sempit ruangan, sempit waktu, dan dibatasi oleh ruang yang sangat terbatas. Sementara pikiran-pikiran besar tentang bernegara harus dituangkan. Karena itu saya memilih meneruskan bakat jurnalistik atau nulis saya sejak dulu saya masih mahasiswa. Oke. Karena itu saya menulis buku ini untuk menuangkan pikiran-pikiran itu. Pertama, kedua, ini bagian dari pertanggungjawaban publik lah. Waktu saya masih mendampingi Pak SBY, hampir tiap hari kita diskusi tentang negara. Jadi kita paham betul tentang soal ini. Nah, salah satu yang paling besar itu adalah sumber daya alam. Dan dari antara sumber daya alam itu tentu juga apa yang kita rasakan sehari-hari. Kebetulan aku lahir di Asahan. Pernah waktu SMP saya ikut menjadi pekerja kasar membangun PLTA Asahan. Oke. Jadi aku merasakan betul suasana di Asahan itu. Dan tempat lewat itu adalah mulai dari Kisaran, masuk Pulau Raja, masuk Wonderpulo, naik Songsongan, tembus ke Porsea sana, hafal aku tempat ini. Jadi aku mengerti betul, karena leluhurku datang dari sana. Kami dari negeri Maranti, di atasnya
TPL itu. Ya, itu kita sebut habis saran. Nah, kira-kira pasca reformasi dulu kita merasakan betul konflik ini. Dan hari-hari ini aku lihat juga muncul lagi. Padahal sejarah mengajarkan di Sumatera Utara, ternyata Columbus, VOC, dan seluruh petarung-petarung dunia di sektor sumber daya alam itu bukan ke timur duluan, justru di barat kita ini. Ya. Karena itulah muncul Pelabuhan Barus. Di sebelah barat muncul Pelabuhan Belawan di Selat Malaka dan seterusnya. Dan tinggallah di Sumatera Utara sejarah-sejarah besar, bangunan-bangunan kokoh di Medan ini, betapa masa lalu industri itu ada di kita. Jadi industri terbesar awal datang di Indonesia itu justru ada di Sumatera Utara. Dan sampai hari ini kita rasakan. Industri terakhir yang hadir sejak Orde Baru adalah Inalum. Ya. Baru kemudian ini yang kita sebut Indorayon yang sekarang jadi TPL. Dan belakangan agak lambat misalnya DPM. Dairy Prima Mineral yang juga belum beroperasi dan seterusnya. Kalau perkebunan saya kira sudah lengkap semua. Nah, karena itu di Komisi 3 saya menggeluti penegakan hukum di sumber daya alam ini. Nah, kemudian saya lihat, ini harus saya tulis. Ketika yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Begitu. Berarti harus ada jalan tengah nih. Dan cocok jumpa di Medan, jumpa tengah kita kawan. Betul. Nah, jadi jalan tengah inilah yang menurut saya luar biasa. Nah, karena saya orang Batak, saya membawa betul filosofi Habatakon itu dalam peta politik saya. Sejak saya diajak Pak SBY gabung di Partai Demokrat, itu nggak pernah lepas ulo saya. Nggak pernah, satu kali pun tidak. Kami berdialog. Dan mengapa saya bergabung di situ? Ternyata ketika Partai A terlalu ke kanan, Partai B terlalu ke kiri, Demokrat datang dengan Partai Tengah. Itulah yang kita sebut nasionalis religius. Nah, ini kesempatan saya untuk mengangkat ini. Lalu setelah itu, ya sudah. Akhirnya hampir semua aktivitas politik saya di DPR, saya tarikkan ke kearifan lokal dari kampung kita ini. Itu poinnya itu tadi. Misal waktu ngomongin naturalisasi ribut Sintayong dengan Patrick Kluivert dan seterusnya, orang setuju tidak setuju tentang naturalisasi, saya bilang enggak, naturalisasi itu terjemahan bahasa Batak yang paling keren itu, manjo mulak mata mual. Begitu. Iya, sudah jauh pergi harus kembali. Bang, yang nonton kita ini bukan hanya orang Batak ini, mesti abang translatekan dulu itu. Terjemahkan dulu kan. Jadi kalau manjo mulak mata mual itu memanggil pulang sang mata air. Memanggil pulang sang mata air. Iya, kan udah pergi jauh merantau kemana-mana. Padahal DNA-nya Indonesia. Maka dia harus balik. Jadi bukan soal lokal tidak lokal, ini soal kembalinya sang mata air itu. Padahal kayak Bengawan Solo, kalau air sudah jauh mengalir, kan sulit naik ke belakang. Nah, undang-undang kewarganegaraan kita memungkinkan. Begitu juga ini. Jadi setelah saya amati, ternyata Finlandia memberi pelajaran yang hebat, Kanada memberi pelajaran yang hebat, dan kasus-kasus seperti ini terjadi dimanapun di seluruh dunia. Oke? Nah, yang paling pas adalah, kenapa nggak duduk? Kenapa nggak berunding? Orang-orang tua kita dulu berunding. Di Asahan kami tinggal itu, sejak kecil aku hafal itu kenduri. Kalau kami udah berdoa, penduri itu duduk, sudah selesai upacara dan habis doa, pasti bawa itu bungkusan, kita sebut kapul kacate nggih, selesai persoalan. Gitu. Begitu juga lah Tonggoraja. Misalnya begitu, musyawarah. Nah, jadi jalan tengah ini yang kita sebut, kita bawa. Nah, kalau ditanya lagi, gimana kau Bang, nggak bergelut, nggak bahas ini? Saya geluti dalam. Saya datangi satu-satu, saya belah satu-satu, saya bedah satu-satu, sampai detail. Buku ini tak bermaksud untuk berpihak ke kiri atau ke kanan, tapi sebagai orang yang mengerti jurnalis dan politisi, yuk kita sediakan menu itu, ayo baca, minimal mencerahkan. Maka bagi semua pejuang-pejuang lingkungan, apapun latar belakangnya, harus kita hormati itu. Pasti niatnya baik. Ya? Dan itu mengingatkan. Nah, kita, fungsi kita, mencerahkan. Jadi saya hadir jalan tengah ini mencerahkan. Itulah. Abang jangan jauh-jauh dulu, jangan banyak-banyak, nanti langsung selesai kita. Pendek dulu. Saya geser dulu ke Bang Tonggo. Ya. Tadi abang udah singgung Wartonggo. Ada Bang Tonggo di sini. Siap. Nah, Bang, sejauh ini kan Bang Tonggo
melakukan proses peliputan lingkungan, kemudian konflik agraria, konflik antara korporat dengan masyarakat. Ada petikan judul tadi di buku Bang Hinca bahwa jalan tengah ini kemudian juga menjadi solusi untuk konflik TPL bersama masyarakat adat yang hari ini tidak selesai-selesai. Nah, kalau Abang melihat dari buku Bang Hinca ini, Abang boleh cerita dulu bagaimana kemudian proses peliputan yang Abang lakukan terkait TPL ini. Silakan Bang Tunggu. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara soal konflik TPL ya, kita dalam tarik konteks konflik antara negara, TPL dan masyarakat. Jadi yang terjadi saat ini ada konflik antara komunitas adat yang akhirnya berkonflik dengan TPL, yang kalau kita hasil liputan kita itu ada sekitar 23 komunitas 23 komunitas. masyarakat adat dengan konflik lahan itu sekitar 33.000 hektar. Oke. Yang menjadi persoalan adalah ketika dulu Indo Rayon pada tahun 1980-an ya, itu kan statusnya ada penetapan kawasan hutan oleh negara. Yang kemudian konsesinya hutan negara ini diberikan izin konsesi kepada Indo Rayon tanpa melihat adanya posisi masyarakat di sana. Jadi itu yang sampai sekarang ini masih sampai sekarang berkonflik yang tidak terjadi solusi gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang masyarakat adat itu masih berjuang untuk hak mereka. Taruhlah hak hidup itu dalam konteks masyarakat adat itu kan ada tanah. Ada tanah, ada pengakuan, ada identitas. Apalagi kalau di sekitar kawasan Danau Toba yang mayoritas Batak itu ada istilahnya huta namar marga dan marga namar hut yang punya huta gitu. Jadi kalau kita terjemahkan dalam konteks kearifan lokal, setiap masyarakat Batak itu memiliki tanah dan tanah itu diduduki oleh komunitas marga. Dan itu sebelum ada konsesi ini, sebelum ada Indo Rayon itu sudah terjadi, sudah ada. Sebelum ada masuk korporasi ini, itu sudah terjalin. Sudah ada huta, sudah ada marga, sudah ada marga-marga yang menduduki satu huta, dan itu ada kearifan lokal yang sampai saat ini terjadi. Dan masyarakat adat itu menganggap bahwa kedaulatan mereka itu berada di atas tanah mereka gitu. Karena tanah bagi orang Batak adalah kedaulatan hidup. Mereka hidup dari tanah gitu. Mereka di sana mengelola kemenyan, mengelola sumber dari air, bahkan untuk ritual itu mereka mengambil sumber dari air yang alami gitu. Nah, sekarang ini kan ada konflik yang terjadi ketika akhirnya masyarakat adat itu diposisikan sebagai kelompok yang dianggap sebagai ditiadakan gitu. Padahal mereka punya hak yang harusnya diposisikan sebagai pemegang hak ulayat di atas tanah tadi gitu. Nah, itu yang harusnya ketika dulu perusahaan ini hadir dan negara melakukan mapping untuk apa yang akan diberikan kepada korporasi, itu harus selesai dulu gitu. Jadi jangan misalnya langsung ini tanah negara nih, kalian boleh melakukan industrialisasi di sini, industri ekstraksi. Harusnya ini jangan langsung diberikan, tapi diselesaikan dulu konflik-konflik. Kalau misalnya ada tanah yang ada marganya tadi, itu jangan diberikan gitu. Dikeluarkan dulu gitu, baru diberikan. Nah, itu setelah clear baru kemudian korporasi bisa masuk gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan langsung korporasi masuk dan negara memiliki otoritas yang sangat kuat. Dan kalau kita sedikit boleh kembali ke historis, pada masa itu kan memang negara kita kan sedang butuh sedang butuh investasi. Investasi di mana pada saat itu kita membutuhkan sumber-sumber daya yang menjadikan ini
pendapatan untuk negara lah. Salah satunya dari sektor industri ekstraktif, perkebunan. Dulu mungkin karet, sawit, dan sekarang di Danau Toba itu eukaliptus gitu. Ya. Nah, harusnya itu yang dianggap harusnya mendatangkan income kepada negara, tetapi harusnya jangan juga mengabaikan hak-hak masyarakat adat ini gitu. Nah, itu yang menjadi intinya dulu, Bang. Akar masalahnya. Kenapa loh kok kok belum selesai? Kok belum selesai? Artinya ya ini bakal tidak akan selesai kalau hak-hak masyarakat adat itu diselesaikan. Gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat, Bang, itu konsesi TPL dari awalnya dia sekitar 200 sekian ribu hektar. Dengan adanya perjuangan masyarakat adat seperti di Pendumaan Sipituhuta yang akhirnya kemudian hak mereka dikembalikan dari sekitar 5.000 hektar, itu sekarang ini kembali dikuasai oleh masyarakat adat. Itu adalah bentuk perjuangan mereka. Bahwa dulu mereka adalah di situ adalah kampung yang bermarga gitu. Ya. Jadi mereka sudah sampai dari 2009 sampai 2016 mereka berjuang sampai pada akhirnya memang presiden turun tangan memberikan hak mereka itu gitu. Oke. Nah, itu yang terjadi juga di daerah-daerah lain gitu. Ya. Yang 23 Ya. komunitas tadi yaitu Pendumaan kita adalah satu pembelajaran ya masyarakat adat. Masih ada 20-an lagi, Bang, yang masih berjuang. 20-an masyarakat adat lagi. Termasuk Sihaporas, Natinggir dan lain-lain gitu. Tapi sudah ada satu contoh yang selesai sebenarnya. Sudah ada satu contoh yang artinya negara mencoba memberikan solusi dan menjawab apa hak-hak masyarakat adat ini gitu. Kuncinya lagi perjuangannya lama. Perjuangannya lama karena memang prosesnya itu banyak tahapan yang harus dilalui ya. Mereka harus diidentifikasi dulu, ada SK pengakuan dari kepala daerah, baru diverifikasi oleh tim dari KLHK, lalu nanti kementerian akan memberikan SK, lalu mereka akan diberikan surat SK ke pengakuan adat. Masyarakat adat. Nah, itu memang panjang prosesnya dan ya, itu butuh political will, Bang. Ya. Karena perjuangan masyarakat adat ini kita tahu sendirilah, banyak yang ya mereka pada umumnya petani gitu. Banyak ya taruhlah keterbatasan akses sumber daya dan banyak hal yang membuat mereka itu perjuangan bisa semakin panjang gitu. Mungkin itu, Bang. Bang Tonggo jangan panjang-panjang, nanti pernyataan Bang Tonggo ini akan saya lempar ke Bang Ica aja. Makin panjang makin pusing. Bang Ica Bang Tonggo ngomong dia udah mulai buka bukunya. Justru makin seru, Bang. Udah mulai lihat udah mulai catat ini. Enggak. Bang Incan jangan-jangan ada kakak tunggu. Tapi ya yang disampaikan Bang Tonggo itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Ada 20-an masyarakat adat yang hari ini berkonflik dengan TPL, Bang Ica. Dalam bukunya Bang Ica ada 7 bab di sana. Di setiap bab ada subbab yang asik sekali membacanya. Saya lahap tadi malam, Bang. Harus apa? Orang bilang harus begadang saya melahap dulu bukunya Bang Ica. Tapi rasanya jalan tengah yang ditawarkan Bang Ica ini mesti kita bahas tuntas hari ini. Saya geser dulu. Biar tenang aku. Tenang dulu. Biar abang panjang dulu mencatat. Saya geser ke kakak kita yang paling cantik. Ini dia. Kakak akademisi, awak menggugat juga ini. Ya. Kakak akademisi juga sebagai praktisi di jurnalistik juga dengan pengalaman kakak melakukan proses peliputan segala macam. Hari ini TPL menjadi pusat perhatian. Kalau kita bilang apakah Indonesia saja, tidak, dunia rasanya. Karena berbagai tokoh sudah masuk di sana. Menyampaikan pendapatnya, berjumpa dengan masyarakat. Tapi rasa-rasanya buku yang dibuat Bang Ica ini memberi angin lah gitu. Memberi ruang dan waktu mengingatkan kita lagi untuk ayo kita bermusyawarah. Nah, kakak sendiri melihat konflik TPL ini seperti apa? Ya. Ngeri. Diawali dengan kata ngeri. Pelaku sejarah soalnya, pelaku sejarah. Iya, terima kasih Bang Solihin. Pertama saya apresiasi dulu dengan buku ini. Karena ini memang buku yang betul-betul jalan tengah yang akan menjadi jalan keluar. Dan dia di jumpa tengah, Kak. Ya, jalan keluar di jumpa tengah. Di jumpa tengah. Nah, ini jalan tengah ini kalau dalam bahasa mediasi
win-win solution. Win-win solution. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sama-sama senang. Nah, jadi inilah yang belum dicoba oleh masyarakat, mungkin ya barangkali belum pernah dicoba oleh masyarakat sekitar Toba itu, dan harusnya para elit yang ada di elit situ. yang ada juga, korporasi juga. Jadi kan tidak ada bicara tentang masyarakat, tapi korporasi juga. Dan yang di buku ini yang belum saya lihat atau belum terbaca saya, di mana pemerintah. Oke. Harusnya ada korporasi, ada masyarakat, ada pemerintah sebagai pemandu jalan tengah. Nah itu, pemandu win-win solution-nya yang akan kita capai. Mulai nembak kakak ya? Iya. Hancur, Pak. Itu yang kita selama ini kita lihat pemerintah itu hadir dalam bentuk aparat ya. Dalam bentuk aparat? Iya, selama ini yang kita lihat. Karena dari tahun di bawah 2090-an itu kan yang besar-besar sudah terjadi. Terakhir yang saya ke sana, kami kebetulan punya rumah di Opranto, Bang. Di Opranto dari arah Porsia ke Bandar Pulau ada satu namanya Parhitean. Kebetulan punya rumah di situ karena kami menikmati Arung Jeram ya. Situ bagus sekali Arung Jeramnya. Nah itu pernah suatu kali dulu yang bakar-bakaran. Oke. Bakar-bakaran sampai pensiun dini seluruh. Itu Indorayon? Indorayon. Oke. Nah kemudian kan beberapa waktu jadi TPL ya. Nah ini artinya konflik yang sepertinya dikelola. Karena kapan konflik waktu yang dikelola. Ya, kapan waktu dia muncul lagi. Kapan waktu muncul lagi. ya. Kalau soal konflik lahan itu di Sumatera Utara udah ini memang bagian dari Sumatera Utara, terutama Deli Serdang ya. Karena banyak sekali lahan PTPN yang itu menguasai Deli Serdang. Oke. Cuman mungkin yang dapil sana belum turun kayak Bang Hinca. Iya. Oh, gitu ya Kak. Iya. Tadi pas lah saya bilang ada 29 lagi Iya, ya. kita dulu kan di sini. Nah, kalau pandangan saya sebagai jurnalis ya, kita tidak lagi di 5W. Apa, siapa, mengapa, kenapa, udah tahu semua. Ya. Dan berulang. Ya, tanah itu milik siapa kita tahu gitu loh. Pemerintahnya, korporasi yang kita tahu siapa. Yang kita perlu cari sekarang adalah how. Bagaimana? Untuk sebuah masalah kita abaikan yang 5. Karena kita udah tahu semua itu. Nah, bagaimana sekarang kita mendudukkan ini untuk ke tengah, ke jalan tengah. Ini sebuah tawaran. Nah, yang saya kritik tadi itu tadi, kok hanya korporasi dan masyarakat? Mana pemerintah? Kakak mau bilang begini, dibiarin ini. Kalau kami ya jurnalis, kalau saya itu tadi dipelihara. Kalau kami ya, kalau saya sebagai jurnalis, karena saya dari 90-an sudah merasakan konflik itu. Sudah merasakan konflik sekali. Dan kami jurnalis yang di Medan ya, di Medan itu duduk sama TPL. Duduk tapi berulang lagi. Jadi itu tadilah kita duduk bersama, terutama pemerintah sebagai yang menawarkan. Jangan lagi ada orang yang berdiri di sana, tapi macam kayak Bang Hinca bilang, kita bahasa Medan aja Bang. Macam Bang Hinca bilang, sama-sama hancur. Tidak kau, tidak aku. Iya kan? Sama-sama untuk saling meniadakan. Buat apa juga? Karena sosial industrinya, sosial ekonominya itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jadi bagaimana kita kelola itu bersama. Jangan sampai ada ketidaktransparansian dari info-info di dalam, sehingga pihak-pihak ketiga yang kita khawatir, bentuk perjuangan tapi tidak murni. Kita ingin anak-anak yang di sana itu, misal Bang Tonggo, misalnya Bang Nixon ya, bagaimana orang-orang yang putra daerah ini, mereka lah yang mencari ikut andil dalam mediasi untuk ke jalan keluar. Oke Kak, biar nggak panjang dulu. Panjang kali awak tengok Bang Hinca nyatet itu kan. Bang Roji sabar dulu, udah senyum aja Bang dari tadi. Nanti ke Abang, Bang Nixon tahan dulu. Bang Ica, Bang Tonggo ini tadi bilang bahwa ini nggak clear dari awal Bang. Dari saat pemerintah memberikan hak kepada perusahaan, tidak ada verifikasi dulu. Ini lahan tempat siapa, digunakan untuk apa, itu nggak clear Bang. Bang Tonggo juga menyinggung dari sekitar 200.000 sekitar hektar yang dikelola oleh TPL terus menyusut. Bahkan ada satu daerah tadi namanya Panduman Spitubut.
Panduman Si Pituhuta. si Pituhuta yang kemudian hari ini juga kembali ke masyarakat. Saya udahlah buku abang ada jelaskan soal itu, bagaimana kemudian contoh case itu, dan saya ingin abang mengaitkan deh dengan Finlandia dan Kanada yang abang tulis ini. Iya. Makasih nih Bang Tonggo sama Ibu Pohan yang luar biasa. Anak perhatian soalnya. Benar memang, kalau tidak clear dari awal, dan saya berusaha untuk menarik jauh ke belakang peradaban, yang selalu disebut siapa datang dulu, Ya. dia menentukan batas gitu ya. Sehingga kita akan sulit sekali menentukan mana kilometer nol ini sebenarnya. Oke. Dan ketika kita ngomongin negara, memang negara mestinya clear di awal. Tapi kalau kita ingat-ingat di masa era Orde Baru itu, saya tulis betul di sini, bagaimana Presiden Soeharto sampai begitu serius ngurusin PLTA Asahan itu, Ya. yang kemudian di atasnya nanti ada Indorayon. Dan waktu itu agak konflik itu, seolah-olah ini yang rusuh ini disebabkan di sini gitu. Tapi waktu itu saya ingat betul dari hasil studi ini bahwa negara ingin meneruskan tradisi industri kita yang dibangun sejak zaman yang tadi kita awal itu. Sejak Belanda datang ke sini, Begitu, kan luar biasa. Contoh ya, kemenyan terbaik di dunia ya kita lah. ya, Kapur Barus terbaik kita lah. ada di kita. Dan semua lah Benar, kan gitu. ya. Jadi kalau ditanyakan tadi negara absen sekaligus juga nggak clear dari awal, yes. Karena sejak undang-undang pokok agraria kita ini dari awal nggak pernah selesai nih persoalan. Bahkan terus berlanjut gitu. Nah, sehingga kalau ini dibuka secara detail, memang akhirnya saya menulis buku ini nggak cukup untuk berdebat dengan kata-kata pendek yang nggak enak didengar. Tapi duduk bersila, saling mendengar satu dengan lainnya itu, yang kita sebut local wisdom itu. Ya. Nah, jadi 23 masyarakat hukum adat tadi kan harus didengar. Ya. Industri pun harus didengar. Negara juga harus didengar. Tapi saya setuju, negara nggak hadir memang. Membiarkan konflik itu antar perusahaan dengan masyarakat itu. Kalaupun hadir, aparat. Iya. Itu benar, itu fakta real. Kemarin kami di DPR menerima pas Hari Tani Nasional, konsorsium agraria ya, itu clear di situ. Nah, karena ini PR kita semua. Karena itu, kalau tadi disampaikan ini PR besar nasional kita, pertanyaannya gimana menyelesaikannya? Oke. Kan begitu, tanpa konflik. Terima kasih Kak tadi yang menyebutkan win-win tadi itu. Ya. Nah, saya menemukan bahwa ternyata sejak dahulu kala di Tanah Batak ada yang disebut prinsip dasar duduk berunding yang namanya Tonggoraja. Tonggoraja. Mengapa ini nggak kita hidupkan lagi di situ untuk, ayolah sampaikan versi masyarakat, sampaikan ini dan sebagainya. Nah, bagaimana itu kita mau belajar? Nah, saya kejar ini kasus di Finlandia. Saya kejar ini kasus di Kanada. Panjang betul. Tapi ujung dari Martonggoraja mereka, itu akhirnya bersepakat, kau boleh ini, aku boleh ini, kau nggak boleh itu, aku nggak boleh ini. Tetapi bagaimana semua itu bermanfaat karena lingkungan, bermanfaat untuk kesejahteraan. Oke. Karena nggak mungkin saling menegasikan. Nggak mungkin juga kita hidup tanpa harus melakukan sesuatu. Gitu. Nah, setelah kita tarik agak panjang, terpaksa harus saya taruh juga satu tema, ialah tentang pohon ini. Yang kaitannya dengan sandang, papan, dan pangan. Kalau pangan, sudah kita banyak undang-undangnya. Papan, rumah juga sudah. Tapi sandang, ini belum. Baju-baju kita ini, dan seterusnya. Karena itu tadi kalau ditanyakan Bang Tonggo juga, kalau nanti kita Martonggoraja, apa temanya? Justru disitulah fungsi kita tadi mengelis berapa problem ini, kalau kami di DPR, daftar isian masalah. Untuk dibawakan dalam Itu yang dibahas perundingan. nanti. Itulah yang dibahas di sini. Jadi kalau Martonggoraja, itu pasti konsepnya ada undangan. Ada undangan di sini karena tribuners nggak semua juga mengerti, nanti saya jelaskan. Ada undangan yang dalam bahasa Batak selalu disebut Gokon Dohot Jojo. Itu sama dengan undangan, tapi nggak sesimpel itu. Gokon itu orang yang ditunggu diundang, terhormat dia. Dia wajib hadir. Jojo panggil datang kau, dia akan datang. Maka semua orang datang dengan membawa apa yang di hatinya untuk dibicarakan bersama. Saya rindukan itu. Saya merindukan itu yang sudah hilang
dari kearifan lokal kita sehari-hari. Karena kalau semua datang pasti raja. Misalnya si Mangunson raja ini dari Paran Raja Sonak Malela, ya kan? Betul. Nah, gawat ini Raja Lutung, gawat gitu ya. Pohan, si Bagot nih Pohan ini. Panjaitan, kira-kira gitu. Jadi ini semua raja ini yang tadi Raja Namarkuta, Hutana, Bunasar aja tadi. Itu ada Huta, Horja, Bius dan seterusnya. Pertanyaannya adalah mana jalan tengahnya? Ya, saya pikir-pikir hiduplah di antara itu secara bersama-sama gitu. Nah, apakah ada jalan pikiran besok pagi ini selesai? Saya belum lihat itu selesai. Tapi buku yang saya tuliskan ini untuk menceritakan pengalaman di Finlandia ada, pengalaman di Kanada ada, pengalaman di tadi yang masyarakat apa tadi kau bilang tuh? Yang selesai tadi, yang selesai tadi, Cibitu Pendumas itu ada butuh waktu, yes gitu. Nah jadi saya mempunyai keyakinan yang sangat kuat ketika semua duduk membaca dan mendengarkan satu dengan lainnya, mestinya ada jalan keluar yang kita sebut jalan tengah. Apalagi jumpanya di tengah, gitu. Masuk. Sebenarnya apa ya Bang, Tonggo Raja itu juga nggak boleh serius-serius amat ya Bang. Mestinya kayak kita gini lah ya. Jangan berat-berat kali lah. Jadi jangan pula, pas itu jangan kau kira pula Martonggo Raja itu terus diem gitu. Iya kan? Contoh nih, kalau Martonggo Raja mau bicara Sinamot, itu Sinamot itu apa namanya? Mahar untuk pihak burunya tulang gitu ya. Wah itu bercanda-canda itu. Jangan gitu bos, dia udah S2 itu, dokter pula. Gitu kan, dikasih itu tinggi gitu. Kita bilang, kami punya harta, kerbau kami ada 100. Cuman di sini baru 1. Yang 99 masih di ladang. Tapi ini talinya. Jadi ada seninya. Seni gitu ya. Ini juga seni gitu. Itu kira-kira. Tribunas ini masih banyak ini Bang Nixon. Saya ke Bang Nixon dulu. Bang yang ada marga lah dulu ya. Ini raja semua Bang. Raja ini. Itu kan kita mengapit Bang. Mundur ini gua di raja-raja sini. Wah, ngeri. Bang Nixon, tentu Abang juga melakukan proses peliputan sama seperti Bang Tonggo tadi. Peliputan bentuk masyarakat khususnya di wilayah konteksnya TPL. 2014 Abang mulai liputan di sini. Iya, benar. Sampai hari ini. Iya, benar. Gitu kan? Sejak 2014 itu apa yang Abang temukan? Pola konflik seperti apa sih kalau Abang menilai dari, kalau Kakak ini kan bilang tadi ulang-ulang itu aja katanya. Konfliknya dikelola. Nah, kalau Bang Nixon melihat ini seperti apa, dan kemudian dari perspektif tulisan kemudian jalan tengah yang dibuat oleh Bang Hinca ini menyinggung Kanada, menyinggung kemudian Finlandia, kemudian beliau lahir di Asahan, merasakan betul ada Inalum ya Bang di sana ya Bang. Ada Inalum. Asahan ya, ada Inalum. Ada terus tadi perusahaan yang di Dairi ada. Di Dairi sana. Lah Abang melihat dari 2014 melakukan proses peliputan ini, apa sebenarnya yang kemudian terjadi di sini Bang? Oke, makasih Bang Iin. Makasih juga Bang Hinca. Ini bukunya bagus sebenarnya Bang. Ini apa ya, kita seperti disadarkan dengan pemikiran baru dari Bang Hinca. Karena memang kita konflik dari 2014 seperti yang disampaikan Bang Iin itu, ini ekstrim kiri ekstrim kanan memang ini Bang. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kanan. Ada perusahaan di satu sisi dan ada masyarakat adat di sisi yang lain. Dan ini hampir nggak ada dialog dan pertemuan yang bisa mempertemukannya. Nah, dalam kondisi itu aku pikir jalan tengah ini, apalagi ada 3 kata yang sangat menarik, ada alam, ada adat, dan industri yang datang kemudian. Nah, di sini sebenarnya jalan tengah ini. Nah, tapi sangat menarik seperti kata Kak Pohan tadi, jalan tengah ini nggak akan bisa dirumuskan atau dicapai tanpa peran pemerintah. Yang memoderasi ini jalan tengahnya pemerintah. Perusahaan nggak akan mungkin memoderasi jalan tengah. Masyarakat adat juga rasanya nggak akan mungkin ujuk-ujuk orang ini datang jumpa tengah gitu kan kira-kira. Jalan tengah. Nah, kita harus berkaca juga dari beberapa konflik, memang ini hampir nggak ada jalan tengah. Misalnya dari 2014 sampai sekarang sebenarnya ada 4 itu Bang masyarakat adat dari 32 per 33 komunitas adat yang berkonflik di
di area konsesi itu ada 4. TPL ya. Yang pertama Panduman Spitu Huta di Humbang Hasundutan dan 3 lagi itu di Tapanuli Utara. Aku lihat contekan Bang. Nggak apa-apa, Bang. Ada di situ masyarakat adat Naga Seribu Siharbangan. Ada masyarakat adat Bius Huta Ginjang dan ada masyarakat adat Aik Godang Tornauli. Sama yang tadi satu lagi Panduman Spitu Huta di Humbang Hasundutan. Nah, ini juga perjalanannya sangat panjang ini Bang sebenarnya. Ada mereka berjuang untuk mendapatkan peraturan daerah tentang penetapan komunitas adat itu, Komunitas Bang. adat, ya. Dan sampai sekarang, Bang, ini catatan juga mungkin tuh Bang Hinca, RUU masyarakat adat itu sudah 15 tahun nih dari 2010 diajukan dan nggak kunjung disahkan di DPR. Ini banyak ini kritik. Kenapa ini 15 tahun? Kepentingan masyarakat adat 15 tahun tak kunjung disahkan RUU-nya. Sementara banyak kita tahu RUU yang lain kan kalau itu untuk kepentingan elit politik nih Bang, kan cepet 3 hari bisa nih selesai. Misalnya IKN gitu kan. Kabinet, undang-undang kabinet negara itu kan. Tambah batu. Batunya banyak dia. Nah, itu yang disampaikan masyarakat. Ya. Kenapa giliran kepentingan rakyat ini bisa sampai 15 tahun ini nggak diperhatikan gitu. Nah, ini antara lain jalan tengah ini bisa sebenarnya kalau undang-undang itu ada dan peraturan daerah di Sumut itu di tingkat provinsi juga belum ada, Bang. Perda itu yang ada itu di Tapanuli Utara ada, di Humbang Hasundutan ada, tapi hanya khusus untuk 2 itu Panduman Spitu Huta, tidak umum untuk semuanya. Simalungun belum ada, Toba juga, Toba mungkin udah ada, Samosir juga ada, saya kurang tahu pas. Tapi ada beberapa yang nggak ada, tapi di tingkat provinsi pun perda itu nggak ada. Nah, itu antara lain akibatnya Presiden Jokowi kan pernah kasih itu, mengeluarkan dari konsesi TPL, sebagian dari konsesi TPL, memberikan kepada 4 komunitas adat tadi. Tapi ada 2 komunitas adat di Toba, itu nggak bisa ditetapkan secara definitif itu hutan adatnya diserahkan kepada masyarakat, karena belum ada payung hukumnya. Perda di Gitu, kabupaten. ya. Dan Bupati nggak mau tuh teken SK penetapan komunitasnya. Bang. Jadi mereka tidak bisa sebagai subjek hukum. Oke. Sebagai objek hukumnya udah ada tanah adat, tapi subjek hukumnya tidak ada. Komunitas adat itu kan harus ditetapkan oleh Diakui bupati. dulu dia. Iya, Ya, secara formal. bupati. Ya. Nah, itu nggak ada, bahkan sampai kita mikir nih kan itu 6 SK ini Bang yang diantarkan oleh Presiden Jokowi di pinggir Danau Toba diserahkan kepada masyarakat adat. 4 yang definitif, 2 yang indikatif. Tapi 2 diantaranya itu sampai sekarang masih tarik-menarik. Padahal ini Presiden loh yang nyerahkan langsung. Nah, seperti itu Bang konflik yang terjadi. Terus konflik yang bergulir itu yang terbaru ini kan ada di Sihaporas. Konflik Sihaporas juga ini ada sampai ya bentrok sampai parah, inilah ya. Memakan korban luka lah bisa dibilang. Sebelumnya juga ada Amang Sorbat Tua Sialagan itu. Yang harus kemudian menjalani. Dia harus mendekam 7 sampai 8 bulan di penjara dan pada akhirnya dibebaskan gitu. Kita kan sebenarnya miris melihat ada rakyat kita yang 7 bulan dia harus di penjara gitu. Padahal ada juga pejabat yang baru hari ini di penjara, besoknya dia udah keluar ya. Ada kan? Ada ya? Batu-batu lagi. Batu dia. Dia 7 bulan Bang di penjara atas kesalahan yang tidak dia lakukan gitu. Karena padanya kan dia bebas di pengadilan tinggi dia bebas, di Mahkamah Agung juga dia ditetapkan bebas. Jauh sebelumnya juga banyak lah konflik ada. Panduman Spitu Huta itu perjalanannya sudah sangat panjang. Saya pernah liputan Bang ke situ Panduman Spitu Huta, ke Naga Seribu itu, ke beberapa masyarakat adat juga di situ. Mereka itu memang untuk ngambil lahan itu bukan untuk kaya raya enggak, Bang. Memang itu untuk hidupnya mereka. Mereka kayak di Panduman Spitu Huta itu untuk menanam kemenyan. Setiap tahun mereka panen hanya untuk ya bisa kita bilang memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan mereka. untuk kaya gitu. Nah, jalan tengah ini menjadi menarik dalam kondisi itu sebenarnya. Saya pikir apa sih salahnya negara gitu kasih lahan ke masyarakat. Ini 167.000 hektar nih dikasih ke perusahaan. Masyarakat kalau dihitung mungkin 32 ya tadi kayak kata Bang Tonggo berapa itu? Berapa tadi Bang? Sekitar 33.000. 33.000 hektar. Dan itu untuk masyarakat banyak gitu. Ya itu pun pasti masih ada jalan tengahnya lah walaupun enggak 33.000. Oke. Apa sih salahnya kalau negara misalnya memberikan itu supaya negara itu tidak hanya hadir seperti kata Kak Pohan hadir dalam bentuk aparat. Gitu. Tapi hadir dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Saya pikir
apapun itu Pak Presiden Jokowi sudah memulai itu jalan tengah itu sebenarnya dengan mengeluarkan sebagian konsesi untuk 4 masyarakat adat itu. Itu salah satu skema yang dari dulu nggak kita temukan gitu. Pada akhirnya itu ditemukan dan itu harus dilanjutkan sebenarnya untuk masyarakat adat yang lain. Ada Kalau di bukunya Bang Ica ada Finlandia, ada Kanada, bahkan Bang Ica sebenarnya sudah menyinggung tempat desa itu. adat yang tadi yang sudah selesai itu kan. Itu Contoh bagus. ada Tribunals, ada dibahas Bang Ica di dalam buku ini. Iya. Gitu. Saya geser deh, Bang. Batu. Harusnya kasih Udah ditengoknya udah 40 menit ini awak belum dapat juga ya kan? Bang, Ya. Abang juga ikut terlibat di sini dan Pernah memberitakan saja. sudah memberitakan. Kemudian gimana Abang merespon tadi teman-teman kita bertiga ini menyatakan bahwa ya ini konflik yang ulang terus. Abang melihatnya bagaimana? Oke, yang pertama terima kasih dulu ke Bang Iin ya sudah ngundang kemari. Bang Hinca bukunya bagus juga. Sebagai kalau saya melihatnya begini, kayaknya buku ini dulu ya. Buku ini sepertinya Bang Hinca ingin mengkonstruksi membuat konstruksi baru tentang cara berpikir kita lah ya, terutama mungkin masyarakat di sana yang berkaitan dengan TPL tentang bagaimana menyelesaikan pola menyelesaikan masalah di sana ini. Kalau tadi Bang Iin bilang apakah ini dikelola, saya nggak usah sampaikan lagi karena udah disampaikan Kak Desi ya. Ya itu yang dirasakan banyak. Sebenarnya banyak orang merasakan itu, terutama yang sudah tahu sejarah dari konflik ini bertahun-tahun gitu. Kita juga belum dengar kan apa yang ada di kepala Bang Hinca tentang konflik ini, sejarahnya bagaimana menurut beliau, kita belum dengar. Mungkin kita baca dari bukunya bisa, tapi secara Udah mulai nembak Abang ya? Iya. Mungkin beliau juga punya konstruksi soal konflik itu, tapi kan kalau saya melihat konflik di TPL misalnya, persoalan di TPL itu memang sudah saatnya dibuat dengan benar lah penyelesaiannya. Apakah Martonggo Raja, apakah namanya itu, tapi memang perlu bertemulah dua pihak ini. Kenapa? Nanti ini mungkin Bang Hinca yang bisa menelusuri ya. Dari konflik ini, kira-kira kalau kita menggunakan cara berpikir Kak Desi ya, Kak Pohan, tentang pemerintah di mana, gitu. Posisi pemerintah di mana. Nanti mungkin kita bisa minta Bang Hinca bertanggung jawab untuk mencari datanya nih. Kira-kira kalau tadi kan Kak Desi sebut aparat ya, kira-kira orang-orang yang pernah menjabat di sana itu jadi apa setelah saat ini misalnya? Apakah dia ke apa gitu ya? Kepala apa kayak gitu ya? Untuk konstruksi ulang, apakah ini memang ya konflik biasa Iya. atau memang dikelola kan? Misalnya tadi pada gitu ya? tahun 83, kebetulan Bang Ica, saya nggak tahu juga nih. Saya kan lahir di Inalum. Iya. Ayah saya itu almarhum generasi kedua yang direkrut Inalum. Jadi saya lahir 83. Di Inalum itu saya lahir. Jadi saya juga baru tahu ada relasinya ini ternyata ya. Nah, kalau dicek dari 83 itu misalnya, ada berapa kali konflik? Siapa aja kepala-kepala itu? Dan mereka jadi apa di ujung? Ya kita bisa saja menuntut itu. Nanti biarlah Komisi 3 ya. Komisi 3 kan punya... Udah betul Bang, memang harus ke Bang Ica ini semua. Udah betul ini. Jadi Suka college. Ini salam beliau buat buku ya kan? Nantang dia. ya memang apa ya, supaya gini loh. Tadi kan Kak Desi dengan bahasa beliau ya, cukup santun lah. Kalau saya nggak pandai kayak gitu Pak Bang Iin. 5W1, kita udah TST-nya nih. Kalau saya gitu nih. Apa tuh testing? Tahu sama tahu. Ya kan? Awalnya tes susu telur. Kita sudah tahu sama tahu. Nah, kira-kira apa yang mau kita kasih nih untuk sebagai penyelesaian? Bagaimana? Apakah jalan tengah yang disampaikan Bang Hinca ini, atau mungkin ada jalan lain yang mungkin sama-sama membawa dua sisi ini ke tengah gitu untuk mendiskusikan. Apa yang disampaikan Bang Tonggo, beliau
kebetulan masyarakat Batak juga yang tahu persis dengan situasi di sana. Bang Nixon juga, ya kan, kalau Bang Hinca kan lebih banyak di Jawa ya kan, berapa puluh tahun ini kan. Jadi lebih paham lah cerita-cerita yang tadi ini, udah nggak bisa kita bantah. Itulah kondisi realnya. Apalagi sudah ada pengakuan dari Bang Hinca, memang pemerintah nggak hadir di sini. Hadir sebenarnya, cuman itulah. Untuk itu Untuk aja. apa hadirnya? Untuk apa hadirnya? Untuk itu aja, Pak. Apa itu? Awak tahan dulu lah Bang Roji ini, biar nggak kemana-mana dulu. Bang Ica, sebelum Abang jawab Bang Nixon sama Bang Roji, kita mesti dudukkan ini sebagai legal formal dulu, Bang. Bahwa oke, kita tarik tadi, bahwa dalam proses memberikan hak atas industri ini tidak dilakukan proses verifikasi yang tuntas. Tapi negara sudah secara hukum sudah memberikan hak kepada perusahaan, Bang, untuk menggarap. Dengan apa background tadi? Kalau saya kaitkan dengan buku Abang, ada hilirisasi di sana, ada pendapatan negara di sana, ada program astacitanya Pak Prabowo di sana. Kemenyan mau dihilirisasi. Hari ini TPL bukan tidak mungkin kalau Abang tadi menyinggung soal ini baju kita. Jangan-jangan akan menjadi produk di hilir sana. Padahal di hulunya hari ini ada masyarakat adat yang saling berhadapan. Kita mungkin Tribuners semua setuju bahwa tidak boleh terjadi kekerasan tidak boleh, secara tidak fisik maupun secara psikis terhadap masyarakat di Sumatera Utara. Tadi Bang, secara formil mereka punya hak dikasih negara untuk menggarap ini. Nah di buku Abang juga tuangkan itu. Sambil Abang menjawab Bang Nixon sama Bang Roji tadi. Pertama kita sepakat dulu ya bahwa tidak boleh ada konflik yang kemudian saling menegasikan. Toh kita sama kita punya negara, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsekuensi negara hukum, memang kalau sudah negara memberi izin kepada seseorang lembaga sesuai ketentuan yang ada, negara harus tunduk pada apa yang diberinya, kan begitu. Tapi itu nggak boleh titik, dia koma. Dia juga harus menjaga, merawat izin yang diberinya itu. Ketika ada konflik dari tadi masyarakat dengan perusahaan, dia harus hadir di situ. Tidak membiarkan masyarakat itu berhadapan langsung dengan si perusahaan. Nah, pertanyaan berikut adalah gimana caranya ngatasi itu gitu. Memang negara harus menjelaskan. Harus dijelaskan. Jelaskan tadi yang kata Kak Pohan tadi ya. Salah satu tadi yang mau saya angkat itu kebetulan ini saya menjadi bagian dari salah satu komandan tim dari 7 komandannya Prabowo waktu itu tentang hukum. Ini kami diskusikan dalam betul. Sehingga sampai ke hilirisasi. Nah, hilirisasi di sektor ini, termasuk baju tadi, hari ini kita dalam posisi industri kita ini atau situasi kita ini gawat darurat. Sekelas Tritex yang menghasilkan baju-baju tentara bagus-bagus untuk diekspor ke Afrika, kemana-mana tumbang. Semua yang di Bandung tumbang. Semua tumbang karena bahan bakunya kita impor. Sehingga harganya terlalu mahal, Cina masuk, habis. Kan begitu ya. Sementara hilirisasi membutuhkan hulu yang kuat. Nah, kan nggak mungkin ada pabrik kalau nggak ada yang mau diolah tadi. Nah, ini yang harusnya kan dijelaskan. Nah, dari apa yang saya tulis, kalau tadi ada ditulis nggak Bang? Saya tulis, makanya tebal sekali. Untuk menjelaskan itu, termasuk yang kita sebut viskusa itu ya. Yang, nah, seandainya ini waktu itu ada tetap terus di jalan, kalau kita pergi sebentar aja ke Riau, itu kota sudah luar biasa majunya. Artinya keputusan itu belum tentu benar yang kemarin kita tutup itu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi situasinya, akhirnya global jadinya. Mau nggak mau jadi pemain global. Karena serat ini tadi, kita sebut serat Nusantara, ini jadi pemain global, 4 besar dunia kita. Kalau kita tarik lagi gitu. Bahkan masuk BRIC ya Bang? Masuk kita BRIC. Sampai begitu mesranya Prabowo dengan Lula. Ya, Brazil dan Indonesia. Kan? Ini ulang tahun kita masih. Padahal kita raja ini Bang ya. Iya. Jadi berarti kan harus dicakapkan nih. Tapi untuk siapa itu semua? Ya untuk masyarakat. Saya setuju itu untuk masyarakat dong. Karena itu duduklah. Nah, saya ingat betul bagaimana orang-orang Finlandia, ini orang-orang Kanada yang nggak pernah lelah berdialog. Kadang frustrasi, kadang dia nggak mau lagi, datang lagi, sampai akhirnya mereka bersepakat. Sehingga bayangan saya jalan tengah ini, Tonggor Raja ini nggak sekali.
Mungkin Yes. sekali setahun. Yuk kita evaluasi. Kayaknya di kampung yang di Manduamas belum deh. Ya. Ini begini deh. Ini kurang dah. Ini begini gitu. Terus lah. Tapi kita butuh tombol untuk memulai. Nah karena itu, bagaimana tombol memulai? Terima kasih Bu Grozini yang selalu menggoda saya ini. Betul, bagi saya buku adalah peradaban yang nggak pernah usai. Buku bisa menggerakkan semua konflik yang sudah nggak ada ujungnya ketika duduk sebelum tidur malam membaca, mengisi relung-relung pikiran kita ini. Karena itu disebut nggak pernah usai itu, peradaban yang nggak pernah usai. Nah karena itu, saya memilih jalan politik saya itu menulis buku ini. Supaya bisa kita terjemahkan, kita jelaskan. Itu panjang lebar. Nah, dari 7 bab ini, saya merasa dari ujung sampai ujung ini saya telah jelaskan di situ. Termasuk yang kegelisahan Kak Pohan ini. Saya berharap Tonggoraja itu dipimpin Presiden Prabowo. Untuk menjawab hadirnya negara. Ya, kayak itu memang itu Gitu. solusi. Itu yang paling sedap kan. Dan dia bercerita saja. Ini dan kita menyumbang pikiran-pikiran apa yang mau dibawa. Tapi bukan kemudian nggak mau dialog gitu. Nah, kalau nggak mau dialog, rasa-rasanya nggak anak raja kita ini semua. Ya. Kalau Martonggo si raja-raja, kan raja-rajanya yang Martonggo. Duduk di situ. Saya percaya buku ini, dan ini terima kasih teman-teman, itu silahkan dibaca lagi, masyarakat. Biarlah sampai ini pikiran ini. Ambillah. Nah, jadi kalau para tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat mengingatkan pentingnya lingkungan, penting itu, biarlah saya politisi mengingatkan untuk mencerahkan dengan memberi banyak informasi ini. Kalau kita tarik lagi ke atas lagi, ini perseteruan tingkat tinggi antara industri global yang mulai sawit, tambang kita, industri di perikanan kita, dan seterusnya ini, sampai BBM kita ini. Ini menjadi sesuatu, ini kedaulatan negara yang saya anggap kuat sekali isunya. Dan karena itu harus kita selesaikan. Jadi terima kasih nih teman-teman. Minimal buku ini, aduh, agak capek juga aku nulisnya nih kan. Jalan tengah, alam, adat, dan industri. Saya terus industri belakangan ini. Alam dulu Tuhan ciptakan. Baru kita berkumpul, melahirkan adat istiadat itu yang local wisdom. Tapi nggak tertolak kita industri, karena kita harus pakai baju, kita harus pakai ini. Maka kemudian itu menjadi harmoni itu tadi. Pelajaran dari negara-negara lain, menurut saya bisa menyeimbangkan otak kanan, otak kiri kita ini. Supaya jangan seperti Kak Pohan bilang, tak di aku, tak di kau, tuh magon begu katanya. Kejero sam game itu. Harusnya nggak di kau, nggak di aku, di kita. Yes. Nah, itu yang betul untuk Indonesia. Maka diskusi dan jalan tengah tidak akan pernah hadir ketika kita membentengi dulu kita. Kan begitu, Bang? Ya. Hari ini, fakta yang terjadi, Bang. Ya. Di TPL ini kan sudah ada, apa ya, Bang, keputusan dari para pihak untuk tutup. Kan itu yang terjadi, Bang, Bang Ica. Lalu di dalam bukunya Bang Ica, saya baca juga ada tadi ke Kak Pohan bahwa ada yang mengelola. Sudah ada jalan tengah yang kemudian kita tawarkan hari ini melalui buku yang Bang Ica buat. Bagaimana kemudian kita bisa mendudukkan para raja ini dalam konteks Martonggo Raja tadi dengan kehadiran Bang Ica? Ya, setidaknya aku mewakili masyarakat Sumatera Utara. Ya. Berapapun yang milih aku, paling nggak aku satu di antara 30 itu. Saya berharap kawanku yang 29, kawannya Rozi ini, juga hadir juga lah. Karena ini tanggung jawab sosial kita bersama. Ini PR kita bersama yang saya sebut. Untuk kita saling memberikan masukan. Tapi tidak untuk manas-manasi. Yang kita khawatir datang kemudian berpihak ke kanan atau berpihak ke kiri. Sebagai anggota DPR Wakil Rakyat, mestinya mendudukkan ini dalam konteks bernegara tadi. Kan? Perspektif yang luas itulah. Bagaimana perspektif hukum adatnya, masyarakatnya, lingkungannya, dan seterusnya. Dengan memberi data dan informasi yang cukup. Jadi kalau ditanya saya akan terus menyuangkan ini untuk mengatakan, mari Martonggo Raja. Dalam rapat pertama kesempatan saya nanti di DPR, setelah ini buku ini saya lepas di sini, terima kasih karena saya menghormati media, menghormati teman-teman jurnalis 5W1H itu, saya datang ke sini ke teman-teman untuk mewakili ini dan saya katakan, mari membaca buku karena buku
peradaban yang tak pernah usai dan bisa kita saling kritik, saling mengisi, tapi niatnya pasti untuk membuat ini jauh lebih baik. Pokoknya kalau kata orang Medan, kata Kak Pohan di panitian kami, nggak ciceng lah gitu. Main terus ya. Main terus. Rasanya tombol yang tadi kita bilang sudah kita pencet hari ini, Bang. Ada buku yang Bang Ica tulis, Jalan Tengah tadi, dengan mengharmonikan yang namanya alam, kemudian mengharmonikan adat, dan industri. kita tidak bisa mengelak dari industri. Iya. Dan itu juga menjadi program utama Pak Prabowo dalam Asta Citanya, Cita. bahwa hilirisasi harusnya memberikan kemaslahatan untuk masyarakat di daerah, bukan justru menimbulkan konflik berdarah di daerah kita. Tapi ini rasanya terlalu cepat kita untuk mengakhiri diskusi ini. Kalau Pak Prabowo Asta Cita ya. Tapi mungkin berkaitan dengan buku juga nih. Boleh nggak saya nanya? Bang gas, Bang. Mau kapan lagi kan? Bang Ica. Dia takut aku. ini karena tadi diingatkan Bang Iin tadi soal Asta Cita, Prabowo dan segala macam. Di subbab kalau nggak salah di bab berapa gitu ada soal political brokerage. Ya, dan menurut saya sih pemerintahan Pak Prabowo kayaknya itu mau ditebas semua tuh yang broker-broker kayaknya nih. Kalau dari beberapa aksi yang sudah terjadi. Abang sendiri ketika menulis ini punya kerangka berpikir apa soal political brokerage di apa ini? Di dalam konteks Indoraya mungkin. Kemudian di TPL, Bang. Jadi waktu dia pidato pelantikan dan kemudian pidato 16 Agustus. Selama saya jadi anggota DPR, setiap presiden kan punya gaya masing-masing. Nah, gaya beliau ini suka kali lihatnya. Surok lihatnya. Yang mulai mengangkat kata kolaborasi, mengangkat soal-soal yang tadi kau persoalkan itu. Dan itu mengilhami juga pikiran saya tentang hilirisasi dan menghantam gerakan-gerakan yang mengganggu kedaulatan kita di sektor sumber daya alam, minyak, dan seterusnya. Dia gelisah betul itu. Dan karena itu, mestinya ya, kalau tadi Anda tanya, ada hubungannya dengan Asta Cita? Yes. Waktu kami merumuskan Asta Cita itu, salah satu kata kunci hilirisasi itulah yang kemudian diterjemahkan ketika di program ini. Banyak hilang ini gitu. Karena itu dia main untuk gerakan kayak sekarang itu. Menyelamatkan hutan dari sawit, menyelamatkan sekarang pertambangan, menyelamatkan kedaulatan di BBM kita nih kalau diangkat lagi terus ke atas. Tapi tidak kalah dengan itu menurut saya juga menyelamatkan industri-industri tadi yang aku bilang tekstil tadi ini. Karena itu saya termasuk salah satunya yang mengusulkan adalah undang-undang pertekstilan itu. Pertekstilan, kita sudah makan, sudah minum, tapi kalau kita tidak berpakaian, repot juga gitu. Dan itu besar sekali nilainya. Besar sekali. Dan karena itulah kalau di Selat Melaka kita punya, ya udahlah itu yang monja-monja kita kan. Situasi gitu. Jadi benar Ji, pertanyaan tadi itu Ji. Kalau kau tanya apakah itu Bang? Iya. Spirit itu terasa dan karena itu kita harus sama-sama membangun ini. Dan Asta Cita itu buat saya itu oke gitu. Bang, tadi RUU Pertekstilan itu sejauh apa Bang hari ini? Hari ini sudah dibalik, sudah harmonisasi, itu masuk prolegnas 2025 dan harus dikejar selesai. Harus. Karena kalau tidak, Indonesia akan menjadi bancaan seluruh produk tekstil dari luar. Padahal kita punya bahan baku kapas yang hebat. Nah, sekarang kapas pun kita impor. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, karena itu saya ingin membukakan jalan pikiran. Ini kebetulan tadi udah ngomongin perhitian, kok ngomongin juga itu batu bara di Nalum. Ini kita ini besar-besar di Asahan ini. Iya kan? Asahan itu. Itu air Danau Toba yang begitu banyak. Hanya sumbernya banyak, hanya satu tempat dia mengalirkan ke seluruh dunia. Namanya Sungai Hasahan. Itu berasal dari bahasa Batak, Hasahatan. Sampainya air dari atas sampai ke Tanjung Balai sana. Maka nggak bisa kita bilang Hasahatan, jadi Sungai Hasahan. Itu Ji. Siap. Nah, jadi sekali lagi terima kasih. Ini buku yang ke-16. Minggu depan ada satu buku lagi. Tentang yang berkaitan kedaulatan energi, namanya Nadi Energi. Nah, kita ini dalam keadaan darurat energi.
hanya 20 hari saja tahan BBM kita. Jadi kalau ada apa-apa di sana nggak masuk 20 hari, jalan kaki kita. Nah, di sektor itu, apalagi di sektor tadi yang sandang, di sektor ini. Dan itu menjadi problem besar sekali. Nah, karena itu, tadi ditanyakan sekali lagi, biar aja lah aku nulisin buku ini, kalian baca, kalian kritisi, dan seterusnya. Jalan tengah antara alam, adat, dan industri. Sesuatu keniscayaan yang harus kita tonggorajakan bersama-sama. Gitu, minimal Tonggo udah seneng. Cocok lah ya kan? Cocok lah ya. Masuk lah itu udah. Bisa lah ya. Bisa lah. Yang penting ada jalan tengah yang hari ini sudah kita tawarkan. Tapi rasanya juga perlu mendengar ya Bang. Jangan hanya melulu kita berbicara ya. Rasanya juga kita harus mendengar dulu, lalu berbicara, dan berbicara yang penting saja rasanya ya. Supaya Martonggoraja tadi bisa terrealisasi. Gitu. Tapi Tribuners, nggak terasa ini kalau kita bedah memang buku Nggak cukup Bang 1 Hinca ini jam. nggak cukup 1 jam memang. Nggak Harus cukup. ada seri berikutnya yang kita Boleh, bahas boleh. bab per bab. Karena ada Boleh. 7 bab yang dibahas Bang Hinca. Sejak alam itu belum ada penghuninya sampai industri ini kemudian Iya. mengakibatkan konflik antara manusia, sampai beliau sudah tawarkan solusi di bab terakhir. Satu di antara kata kuncinya tadi Tribuners adalah Martonggoraja. Musyawarah ini. Musyawarah tadi. Kita berharap ini pemantik, ini adalah tombol untuk menuju jalan tengah tadi. Dan kita berada di Jumpa Tengah. Sebelum saya menutup Jumpa Tengah hari ini, tentu harus ada statement akhir dari para narasumber ini. Saya balik dulu. Bang Hinca harus di belakang. Saya dari Bang Roji dulu. Bang Roji, silakan Bang. Terkait tema Buku ini kita ya, tema kita hari ini. Ya. Terkait buku ini tawaran menarik atau nekat sebenarnya. Ini Menarik dengan nekat ini agak tipis-tipis sedikit lah ya. Di tengah orang berkonflik dia mau cari jalan tengah mulai. Menarik dan nekat menurut saya sebagai tawaran ya yang mungkin patut dipertimbangkan oleh semua pihak yang ada di sana. Apakah itu TPL-nya, masyarakatnya juga, tentu saja termasuk pemerintah. Tawaran ini mungkin tidak akan membuat Bang Hinca dapat apa-apa, tapi saya kira kalau untuk elektoral pun nggak ada gunanya juga karena lebih banyak dapil sebelah kan. Saya kira apapun itu Sumatera Utara tentu saja hanya ingin situasi yang ada itu menguntungkan masyarakat. Tentu Indorayon TPL sebagai perusahaan yang sudah cukup matang saya kira ya, udah berpuluh tahun, seusia saya 42 tahun dia sudah ada. Mungkin juga sudah punya cara sendiri untuk mengelola masyarakatnya dan industri yang dia punya. Pasti dia juga mau untuk sebuah jalan keluar yang win-win solution tadi. Kalau menurut bahasa Pak Desi. Mungkin jalan tengah ini adalah tawaran yang harus dipertimbangkan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan dengan segala kelemahan kita hari ini, alam kita sudah bawa ulur. Saya kira semua harus bersikap dewasa lah, seperti yang dikatakan Bang Hinca dalam bukunya. Karena pada dasarnya kita nggak bisa buat apa-apa lagi saat ini selain mengelola alam itu dengan dewasa lah. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Jadi serius lagi dibalik-balikan begini ya kan? Kak, udah menutup serius dia. Izin, saya mengutip satu kalimat yang saya rasa ini sangat baik ya dari buku itu, bahwa keberhasilan pembangunan tak bisa dibaca secara monolitik, melainkan harus dilihat melalui konteks lokal dan pengalaman masyarakat. Jadi betul bahwa kita tidak boleh meninggikan ego sendiri. Mari sama-sama kita menuju jalan tengah, mencari sama-sama win solution. Begitu. Sedap masuk terus judul ini ya. Nah, dia. Ampun. Bang Nixon. Ini masuk judul lagi nih. Ah, ya. Ini memang kita lagi launching buku ini, Bang. Pemikiran jalan tengah ini rasanya segar di tengah konflik yang kita seolah-olah melihat jalan buntu gitu. Di satu sisi ada perusahaan dengan segala kebijakannya, di sisi lain ada tuntutan masyarakat adat, dan kita nggak pernah nih membahas jalan tengahnya seperti apa gini.
Jadi dalam kondisi yang seperti itu, kondisi sekarang saya pikir jalan tengah antara alam, adat dan industri itu menjadi sangat relevan, Bang. Tapi harus dirumuskan ini, Bang Hinca. Iya. Dirumuskan jalan tengahnya seperti apa, dan peran pemerintah itu, peran negara itu sangat penting di dalam jalan tengah ini. Karena kita yakin kedua ini nggak akan mungkin bisa menemukan jalan tengah tanpa ada moderatornya gitu untuk mencari jalan tengah. Dan setiap pihak juga aku pikir harus ya rela lah ya mencari win-win solution itu gitu. Ada yang kita nggak bisa dapat semua gitu. Perusahaan juga nggak mungkin dapat semua, masyarakat juga nggak mungkin dapat semua. Tapi kita semua bisa mendapatkan yang terbaik, dan itu harus dirumuskan segera oleh negara, oleh pemerintah, dan sudah ada kok contoh-contohnya, skema-skema penyelesaian konfliknya saya pikir sudah ada, itu bisa diteruskan, dan mudah-mudahan konfliknya bisa lama-lama pelan-pelan bisa menemukan jalan tengah. Itu mungkin. Amin. Nah, terima kasih Bang Yo. Aku ke bab terakhirnya. Sesuai namanya. Tulisan Bang Hinca itu bab terakhirnya adalah menemukan jalan tengah, mengakhiri zero sum dan Martonggoraja. Maka harus ditutup oleh Bang Tong. Jadi agak panjang sih boleh. Jadi ini terkait ini Kanada, Finlandia, dan jadi kebetulan kemarin kita jalan ke Maine, Kanada, ke perbatasan Kanada dengan Maine itu adalah industri kayu yang sangat sukses di sana. Tapi di sana juga ada masyarakat adat. Namanya Penobscot, itu yang sungai Penobscot. Dan di sana juga ada historis bahwa sebuah perusahaan Mills pernah tutup karena tidak mengakomodir masyarakat adat di sana. Tapi sekarang itu masyarakat adat di sana sejahtera gitu. Dan masyarakat di sana itu mengelola hutan. Mereka kaya dari hutan gitu. Nah, yang aku maksud di sini, jalan tengah yang dimaksud itu adalah jangan hanya, ini kritik boleh Bang ya? Iya. Jangan hanya memberikan akses yang besar untuk segelintir perusahaan atau pemerintah dan lain-lain, tapi juga masyarakat. Ya. Nah, Jalan tengah yang seperti apa gitu. ya. Artinya masyarakat kan menuntut dan segala macam hak-haknya. Ya masyarakat juga harus sejahtera Ya. dari sini. Ya. Kita boleh tadi sebut industri viskos. Memang benar, industri viskos kita itu tekstil merek-merek terkenal yang ada di mall sekarang itu, yang branded, itu dari Indonesia gitu. Yang sampai ke China dengan serat rayon yang sangat mahal gitu. Itu semua diekspor ke China dan kita beli yang sudah jadi, Bang. Ya. Sana, ya. Padahal punya kita, Bang. Punya kita, Bang. Kita kirim ke sana. April Group, Dicapnya merek gitu ya. April Group paling besar di Pekanbaru, TPL hanyalah salah satu perusahaannya. Itu ekspor semua ke Cina dan kita beli yang barang jadinya, Bang. namanya. Artinya hilirisasi ini Belum terjadi. belum menguntungkan Satu lagi, kita. apa ini satu lagi? Nah, itu saya Selain RRPP? sepakat tadi di undang-undang Yang terkait dikerinci. sandang tadi itu sangat. Undang-undang pertekstilan ya. RUU pertekstilan ya. Ya, aku pikir ini Bang Hinca sudah menawarkan satu solusi jalan tengah, tapi kita harus membuat satu catatan. Jalan tengah itu harus mengakomodir kepentingan semua orang gitu. Artinya sama-sama sejahtera gitu. Jangan hanya segelintir yang mendapatkan keuntungan dari sini tanpa melupakan hak-hak lain. Kalau nggak ketemu itu, Bang, ini nggak akan tetap seperti ini, tak akan pernah selesai gitu. Betul. Nah, aku pikir itu catatan yang perlu dicatat. Tapi sebagai tawaran, saya memberi salut pada Bang Hinca karena tidak semua Bang anggota dewan yang bisa nulis, Bang. 16 nih, 16. Artinya gini, Bang. Tebal ya. Kalau saja misalnya ada pemikir-pemikir, wakil-wakil kita yang bisa Menuangkan idenya gitu, Bang ya. Terserah apakah itu boleh dikatakan belum ini ya, masih menawarkan sebuah solusi. Iya. Tapi kan solusi bisa dibicarakan lagi gitu. Artinya ada debat-debat yang akhirnya mencari solusi yang bisa mengakomodir semua lapisan gitu. Aku pikir buku ini sebuah tawaran, andai saja misalnya wakil-wakil kita yang lain lebih proaktif lagi seperti ini, memberikan ide-ide dan gagasan, aku pikir ini nggak akan selesai masalah ini gitu. Aku tersanjung. Maksur Bang ya. Takut awak abis ini mundur beliau. Terus aja lagi. Benar saja.
Tapi ya Tribuners dengan segala risiko kita mesti respect sama Bang Hinca. Iya, terima kasih, Bahwa terima kasih. di tengah saya baru 5 tahun di sini Bang. Bang Hinca dari 2014 menulis gitu kan. Beliau lahir. Makanya 29 lagi nih. Iya. Artinya panjang sekali konflik ini terjadi. Oh, iya. Hari ini kita ngumpul di redaksinya Tribun, kemudian menawarkan satu solusi. Ya tentu bagi tidak menyenangkan bagi semua pihak. Bang Tonggo, Bang Hinca. Mereka yang membaca ketika dia sudah terlarut dalam perspektifnya, maka akan memvonis juga nanti. Wah, Bang Hinca ke sini nih, gitu kan? Atau wah, Bang Hinca ke sini. Tapi rasanya setelah kami baca Tribuners, kami hadirkan jurnalis-jurnalis hari ini untuk kemudian juga menilai buku ini dan berbagi pengalaman selama meliput di lapangan. Bang Hinca terakhir ada di Abang ini pedangnya. Pertama terima kasih Bang Solihin ya, Tribuners juga. Luar biasa diskusi ini kerinduan saya yang udah lama sekali. Sebab saya biasa mewawancarai 18 tahun di TVRI. Sekarang saya duduk di sini jadi terdakwa gitu. Dan masukannya bagus sekali. Terima kasih betul. Saya kira ini ide-ide pikiran yang menarik ya untuk kita tampilkan. Dan sekali lagi buku ini bukan solusi satu-satunya, tapi pemantik atau kilometer nol kita memulai berdialog. Tadi sudah dicontohkan tadi yang di Kanada itu, saya kira terima kasih sekali. Nah, kata kuncinya kalau menurut saya tadi, di antara alam adat dan industri sebagai jalan tengah itu, mestinya kira-kira beginilah. Negara mengundang investasi datang ke negerinya. Dia wajib menjaganya. Tapi sang investasi yang datang wajib menghormati adat budaya masyarakatnya agar sejahtera bersama. Itu yang betul. Gitu. Tidak saling menegasikan. Itulah jalan tengah. Kalau suatu ketika kita jumpa, mari kita Martonggo Raja merumuskan lebih detail tadi itu. Berapanya sinamotnya buru pohon ini, kan begitu kan? Ketika anak Raja Marga Sinaga mau mengalap buru pohon ini kan harus didiskusikan. Potong apa kita besok, di mana pestanya, dan seterusnya. Itu tata cara yang disepakati bersama. Saya kira kita rindu itulah. Dan ternyata hari ini, kalau saya boleh mengatakan, Tribuners hari ini kita ini, jumpa tengah ini, menurut saya ini minimal Pratonggo Raja lah. Pratonggo Raja. Dikawal Solihin sama Roji, di tengah-tengah anak Mama Borin Raja ini. Dan persiapan kita Martonggo Raja berikutnya harus ada undangan lagi. Yang tadi Abang bilang tadi itu, siapa nggak diundang bukan raja dia. Kalau diundang nggak datang dia bukan raja. Saya kira gitu. Baik, Tribuners, tadi panjang diskusinya, menarik. Tapi itulah realita yang terjadi di masyarakat kita hari ini, bahwa konflik antara masyarakat dengan korporasi masih terjadi hari ini, masih berhadap-hadapan, masih pukul-pukulan, berbagai perspektif ada di sana. Tapi kami kumpul hari ini di Jumpa Tengah memberikan jalan tengah. Simak nanti Jumpa Tengah yang lain dengan tema yang menarik lainnya. Saya juga berterima kasih sudah menyimak berbagai tayangan kami di platform media sosial kami. Abang-abang, terima kasih banyak sudah hadir di redaksi Tribun. Dan kita bertemu lagi dalam diskusi berikutnya. Ingat ada 29 anggota dewan. Datangkan ke sini. Terima kasih Tribuners sudah menyimak sajian hari ini. Tetap sehat dan tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas.